dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Natalia Salelatu, NIM 71 2019 157. Kami akan membahas poin yang pertama, yaitu agama dalam tantangan kehidupan manusia. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia tidak pernah luput dari tantangan-tantangan yang terjadi pada kehidupannya, baik yang disebabkan oleh lingkungan sekitar maupun yang disebabkan oleh diri sendiri. Contoh tantangan-tantangan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar adalah bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami yang memakan banyak korban. Sedangkan tantangan yang disebabkan oleh diri sendiri yaitu seperti iri hati, dengki, pemfitnaan, serta rasa amarah yang disimpan berlarut-larut sehingga kita merasa dendam kepada seseorang hingga akhirnya terjadinya pembunuhan berencana. Melihat kasus-kasus ini, agama mengajarkan kita bahwa segala tantangan yang terjadi pada kehidupan kita harus kita lalui dengan ikhlas dan ucapan syukur. Karena jika kita telah melewati tantangan-tantangan dengan ikhlas dan penuh ucapan syukur, maka kita sendiri tidak akan merasa terbebani dengan tantangan-tantangan yang sedang kita lalui. Nah, teman-teman, berikut akan dijelaskan agama dalam tantangan-tantangan kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu agama dalam kegagalan. Kegagalan sendiri secara umum merupakan suatu proses tidak tercapainya sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Jadi teman-teman, beberapa agama di Indonesia meyakini bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi di kehidupan kita merupakanlah cobaan dari Tuhan, dengan tujuan untuk mengetahui kuat dan lemahnya iman kita dalam menghadapi suatu tantangan. Jika kita kuat dalam menghadapi suatu tantangan, maka kita telah mengalami pendewasaan iman, sehingga kita tidak akan merasa khawatir dan cemas yang berlebihan, karena kita menjalani tantangan tersebut dengan penuh ikhlas dan ucapan syukur. Sedangkan untuk mengetahui lemah atau tidaknya iman kita, maka dapat dilihat bahwa saat kita menghadapi tantangan tersebut, kita akan merasa cemas dan juga khawatir yang berlebihan, sehingga kadang menjadi beban untuk kita sendiri, sehingga menyebabkan manusia banyak yang melakukan bunuh diri karena tidak kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Nama saya Lena Susanti Borusi Hombing, NIM 71 2019 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama dan penyakit. Penyakit merupakan penderitaan yang hampir setiap orang mengalaminya. Ada penyakit jangka pendek dan ada pula penyakit jangka panjang. Masyarakat modern lebih menggunakan pendekatan ilmiah dengan kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi dalam mendiagnosa penyakit, operasi, bahkan alat-alat pengobatan. Sedangkan masyarakat primitif, mereka menganggap penyakit itu adalah gangguan dari roh jahat. Nah, ketika seseorang terkena penyakit oleh gangguan roh jahat, mereka tidak dapat menyembuhkannya sendiri. Namun mereka akan pergi kepada orang pintar atau yang sering disebut dengan dukun untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Namun perlu diketahui, masyarakat budaya primitif tidak mengesampingkan pendekatan natural dan rasional dalam mengobati penyakit tersebut. Mereka harus memahami mana penyakit fisik biasa dan mana penyakit yang disebabkan oleh gangguan roh jahat. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Yang pertama itu karena tidak tahu tata krama dalam memasuki daerah tertentu. Tindakan preventif atau pencegahannya adalah ketika kita memasuki daerah tertentu, kita harus mengetahui larangan dan aturan yang ada dalam daerah tersebut atau tempat tersebut. Yang kedua adalah penyakit karena sakit hati. Tindakan preventifnya adalah harus menjalin kekeluargaan yang baik, harus menjalin relasi yang baik antar keluarga maupun masyarakat. Namun jika melakukan kesalahan atau membuat mereka sakit hati, segera untuk minta maaf. Yang ketiga adalah hilangnya jiwa seseorang
dan masuknya roh jahat. Nah, tindakan preventifnya adalah harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau dewa yang lebih tinggi. Ilmu kedokteran mengatakan bahwa hilangnya jiwa seseorang atau mudahnya jiwa seseorang dimasuki oleh roh jahat itu juga faktor gangguan psikisnya. Sehingga di sini dapat kita ketahui perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat primitif dalam memaknai penyakit dan mencegah penyakit tersebut. Selanjutnya, agama dan bahaya tersebut. Musibah dan bahaya seringkali datang secara tiba-tiba, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, peristiwa mobil yang bertabrakan, bahkan sampai peristiwa jatuhnya pesawat. Masyarakat modern seringkali berusaha keras untuk mendeteksi bahaya, masalah, musibah yang akan terjadi. Kalau dalam masyarakat primitif, mereka selalu mengkaitkan bahwa musibah atau bahaya itu berkaitan dengan supernatural. Sedangkan masyarakat modern memaknai bahwa musibah atau bahaya yang terjadi itu adalah memang gejala alam, kejadian alam yang selayaknya memang terjadi. Ajaran agama Hindu memaknai bahwa setiap musibah atau bahaya yang dari alam ini terjadi atas dasar izin dewa. 3 dewa utama, yaitu dewa perusak adalah dewa Shiva. Sedangkan dalam dalam agama Konghucu, mereka selalu mendasari bahaya dan musibah itu berlandaskan moral manusia. Ketika moral manusia itu baik, maka bahaya dan musibah itu tidak akan menimpa manusia. Sedangkan ketika moral manusia itu sudah hancur, maka bahaya dan musibah itu akan menimpa manusia tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap agama memiliki ajaran berbeda-beda mengenai bahaya dan musibah yang ada. Orang beriman tidak akan terlalu panik menghadapi masalah dan musibah yang ada, karena orang beriman akan memahami bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas seizin Allah. Terima kasih. Nama saya Ajra Rimbana Pitupulu, NIM saya 712019-172. Di sini saya akan menjelaskan agama dan kematian. Kematian pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup, dan di situ agama serta budaya juga memberikan ajaran bagaimana kita dapat memahami kematian tersebut. Dalam teoretis, kaum materialis mengartikan sebagai proses berhentinya fisik individu tersebut yang berkaitan dengan kehancuran. Meskipun demikian, jawaban ini tidak dapat memuaskan kaum tersebut sehingga mereka lari dari petunjuk agama. Jikalau kehidupan mereka tidak dikaitkan dengan agama, mereka akan meminta bantuan pendeta untuk menentukan mereka ke alam misteris. Dan dengan demikian, kematian bukanlah suatu hal yang mesti kita takutkan. Kematian juga mempunyai fungsi positif terhadap integrasi dan keharmonisan sosial. Orang yang sudah mati tidak dapat kembali lagi. Adanya perhitungan dan pembalasan amal seseorang semasa hidupnya yang berupa surga dan neraka. Berbagai kepercayaan dan ritual kematian juga berdampak yang berupa masalah ekonomi, seni, organisasi, dan jalannya pemerintah sehari-hari. Agama dan tindakan kriminal juga ada. Di dalam materi ini lebih memperjelas masalah yang lebih menonjol dalam masyarakat, yaitu sebuah tindakan kriminal yang hampir sering sekali kita hadapi, baik secara langsung maupun secara sembunyi-sembunyi. Di dalam negara kita, yaitu Indonesia, salah satu yang termaksud tingkat pidana korupsi di dunia paling tertinggi. Ada peneliti, Thomas Hobbes, memandang kita manusia itu punya pembawaan karakter yang jahat. Dan menurut mereka,
Agar tidak membahayakan orang lain, negara harus mengatur sebuah fondasi tindakan dan kreativitas manusia. Di sini juga kita betapa pentingnya buat mengkaitkan nilai norma dengan kekuasaan supernatural yang sudah dikemukakan dalam bab tersebut tentang moral dan hukum. Data tahun NIM 71 2019 285. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan gerakan sosial politik. Renaissance dan modernisasi di Barat mendorong orang Barat untuk berjuang menemukan dunia baru seperti Australia dan Amerika, serta untuk menjajah negara-negara timur seperti negara-negara di Afrika, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Negara-negara Barat datang ke timur dengan 3 tujuan utama, yakni gold, gospel, dan glory. Di mana gold, negara Barat datang untuk mendapatkan emas, glory di mana negara Barat datang untuk meraih kemenangan, dan gospel di mana negara Barat datang untuk menyiarkan ajaran Injil. Negara Barat datang ke negara-negara Timur dengan membawa masyarakat serta kebudayaan mereka. Timur yang menjadi sasaran penjajahan pun memang merupakan tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar di dunia. Belanda datang ke Timur dengan motif utama untuk mendapatkan kekayaan atau biasa disebut dengan penjajahan ekonomi. Sedangkan Inggris, Prancis, dan juga Portugis datang ke Timur untuk menyebarkan kebudayaan mereka. Kebudayaan mereka dibawa masuk melalui bahasa, di mana bahasa adalah pintu gerbang untuk pengembang budaya milik pemilik bahasa, dan juga bahasa adalah pengungkapan kehidupan, dan kebudayaan adalah kehidupan itu sendiri. Salah satu aspek masyarakat Timur ialah agama, sehingga para ahli sosial pun melakukan penelitian yang sangat luas terhadap kehidupan beragama masyarakat Timur. Hal itu dilakukan agar mereka mengetahui kondisi lapangan dan budaya masyarakat, sehingga penjajahan dapat dilakukan dengan terarah, hemat biaya, dan juga tidak memakan banyak korban jiwa. Sebagai budaya yang dimiliki masyarakat Timur, otomatis budaya tersebut sudah mendarah daging dan dipelihara serta dicintai oleh masyarakat Timur. Hal itulah yang membuat timbul perlawanan antara masyarakat Timur terhadap budaya asing yang datang. Perlawanan-perlawanan tersebut dilakukan oleh masyarakat primitif dan juga masyarakat tengah berkembang. Berikut akan diulas tentang gerakan-gerakan keagamaan masyarakat primitif. Yang pertama yaitu The Ghost Dance, yang kedua Cargo Cult, dan yang ketiga Coyote Religion. The Ghost Dance, di kalangan suku Indian di Amerika Utara, ada ritual yang disebut oleh ahli antropologi barat dengan The Ghost Dance Religion atau agama tarian hantu. Tarian ini dilakukan dengan cara berkeliling namun tidak tertutup sepenuhnya, di mana mereka meyakini bahwa roh nenek moyang mereka akan masuk dan melihat siapa saja yang ikut dalam acara tersebut. Memang secara kasat mata roh nenek moyang mereka tidak kelihatan, namun secara spiritualitas mereka yakini bahwa ketika roh itu sudah datang maka mereka akan masuk dalam situasi trandensi atau keadaan fly. Di California tarian ini dinamakan dengan Earth Lord Cult, yang dimana terjadi pada tahun 1890. Di Melanesia muncul gerakan keagamaan pada abad 20 yang dinamakan dengan sistem kepercayaan pesawat barang atau The Cargo Cult. Kepercayaan ini bersifat nafistik sama seperti dengan kepercayaan yang dibawa oleh The Ghost Dance, di mana mereka percaya bahwa roh nenek moyang mereka akan membawa kembali harta benda mereka yang sudah diambil oleh para penjajah dan akan dikirimkan kembali kepada mereka. Dan pada hal yang hampir sama juga terjadi di negara-negara Amerika Serikat sebelah barat dan beberapa provinsi di Kanada, di mana ada kepercayaan Kristen milik suku Indian yang dinamakan dengan agama peyote atau nama sejenis pohon kaktus kecil yang mereka pakai dalam acara atau upacara sakramen. Ritual ini di mana mereka menggabungkan budaya asli Indian dengan kepercayaan agama Kristen. Tarian ini atau ritual ini dilakukan dari malam hari atau malam Sabtu sampai dengan paginya, dan dimulai dengan menyucikan diri mereka agar mereka yakini sebagai awal yang baik agar roh nenek moyang mereka mampu melawan budaya asing yang masuk ke dalam mereka. Sekian. Perkenalkan, nama saya Andres Dinenwota, NIM 71/2019-152. Saya akan menjelaskan tentang gerakan Mau Mau. Gerakan Mau Mau ini pertama kali diperkenalkan oleh sebuah suku yang ada di Kenya, yaitu suku Kikuyu. Gerakan Mau Mau ini pertama kali disebut sebagai gerakan Mau Mau pada tahun 1950
di Kekiu, suku di Kenya itu. Jadi gerakan ini bertujuan untuk merebut kembali kemerdekaan dari tanah Inggris. Jadi suku Kekiu ini dijajah oleh tanah Inggris pada waktu itu. Nah, maka jika dilihat dari latar belakang suku Kekiu ini, mereka pada mulanya adalah suku yang kaya dengan hasil peternakan dan pertanian mereka. Namun setelah penjajahan Inggris masuk, mereka mengalami penderitaan, yaitu sakit penyakit, kekeringan di mana-mana, kekurangan bahan makanan, sampai-sampai tanah yang menjadi milik mereka direbut oleh para penjajah Inggris. Padahal kalau dilihat dari latar belakang, mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Salah satu contoh tokoh yang mendominan di sini adalah Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta ini adalah salah satu orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Inggris, di mana ia menyelesaikan pendidikan tingginya di tengah-tengah orang-orang Kristen separatis. Ia memimpin rombongan untuk melakukan pergerakan Mau-Mau ini. Lalu di dalam pergerakan ini ia mengangkat sebuah sumpah kepada pengikutnya yang berkata bahwa jika saya tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, maka saya akan kena kutuk Tuhan. Di sini dia berusaha menjelaskan bahwa dalam perjuangan mereka itu Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan selalu membantu mereka. Jadi jika mereka tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, maka kutuk Tuhan akan kena kepada mereka. Di dalam kutuk ini pun terkandung unsur supernatural yang dapat dipercayai memberi kekuatan kepada mereka. Memang benar pada akhirnya mereka merdeka. Pergerakan mereka awalnya dapat diredam oleh Inggris, tapi pada akhirnya pun mereka berhasil merdeka dan diangkatnya lah Jomo Kenyatta ini menjadi pemimpin dalam suku mereka itu. Yang berikut adalah gerakan milenarisme, mesianisme, dan Ratu Adil. Nah, hampir sama dengan gerakannya atas itu gerakan Mau-Mau. Gerakan ini memiliki kepercayaan akan datangnya tokoh yang memiliki kekuatan supernatural yang memimpin perjuangan untuk mewujudkan keselamatan. Jadi seperti istilah yang telah dikemukakan oleh para ahli antropologi dengan sebutan prophet cult, yang adalah gerakan yang dipimpin oleh seorang yang menyatakan dirinya telah menerima wahyu atau ilham dari kekuatan gaib. Nah, gerakan milenarisme berasal dari kata milenium, yaitu kepercayaan setelah berlalu 1000 tahunan akan datang perubahan mendasar yang berbentuk keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian sempurna dalam kehidupan dunia. Jadi di sini saya dapat mengambil sebuah contoh dari kejadian yang dapat kita semua pahami atau kita ketahui bersama. Misalnya datangnya Isa Al-Masih ke bumi ini. Ia datang ke sini dengan kita percaya bahwa ia memiliki wahyu atau kekuatan supernatural yang diberikan oleh Allah atau Tuhan. Nah, dia datang ke sini juga kita tahu bersama tujuannya untuk membawa keselamatan dan juga memberikan keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau dia membebaskan orang-orang yang ada dalam penindasan maupun kesesakan. Nah, di sini hampir sama dengan pengertian gerakan di atas, yaitu bahwa akan datang seorang yang mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah dan membawa keselamatan bagi setiap umat. Nah, jadi di sini contoh yang saya berikan ini mungkin manfaatnya atau pengertiannya hampir sama. Terima kasih. Nama saya Joko Ardiansyah, NIM 71/2019-193. Sini saya akan menjelaskan dua gerakan keagamaan, yaitu gerakan modernisme dan gerakan konservatif. Gerakan modernisme ini mempunyai satu kata kunci, yaitu pembaruan, yang dimana gerakan ini mempunyai pikiran atau aliran gerakan dalam usaha untuk merubah pemahaman tradisional adat istiadat yang lama ke dalam dunia yang baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Lalu apa yang mengacu gerakan ini? Gerakan ini mengacu pada kemajuan kultural dan sosial atas pemikiran pembaruan yang tradisional dikatakan yang masih lama ke dalam dunia yang baru. Salah satu contoh yaitu gerakan reformasi keagamaan yang dilakukan pada abad 16, yaitu gerakan reformasi Martin Luther, Calvin, dan Zwingli. Lalu bagaimana yang ada di Indonesia? Di Indonesia ini adalah gerakan politik keagamaan dan pendidikan, yaitu Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kiai
Haji Muhammad Dahlan, dan Persatuan Guru Agama Islam. Inilah gerakan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana gerakan konservatif? Gerakan ini adalah gerakan yang mempertahankan tradisi keagamaan yang telah mendarah daging. Gerakan ini bertolak belakang berbalik dengan gerakan modernisme. Gerakan ini yaitu mengacu pada menyeimbangkan tradisi yang lama dengan perubahan dunia modern. Itu kata kuncinya, dan salah satu contoh di gerakan di Indonesia yaitu NU Nahdlatul Ulama dan gerakan Puritanisme di kalangan Kristen. Gerakan ini yang tetap memperjuangkan tradisi lama dengan kemajuan dunia yang modern ini. Ya, itulah dua gerakan keagamaan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Febrianti, NIM 71/2019-103. Saya di sini akan membahas mengenai materi terorisme. Terorisme ialah suatu tipe gerakan baru yang mengatasnamakan agama sebagai gerakan terorisme. Teror yang dimaksud di sini ialah lempar batu sembunyi tangan. Teror ini menimbulkan ketakutan kepada siapa yang berada di kawasan tempat berlangsung dilakukannya aksi teror tersebut. Gerakan teror dilakukan oleh kelompok lemah terhadap penguasa yang kuat. Tindakan teror itu juga dilakukan sebagai usaha untuk menjatuhkan wibawa penguasa yang berkewajiban menjamin dan memberikan keamanan kepada rakyatnya. Kemudian, tindakan teror ini juga sebagai balas dendam kepada siapa yang berhubungan baik dengan lawannya. Ya, nama saya Nustafianus, NIM 71/2016-122. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya itu tentang bab 7 mengenai perkembangan dan perubahan agama baru. Agama pada umumnya bermacam-macam yang dipengaruhi oleh sejarah, sosial, dan juga budaya lingkungan. Di sini kita akan melihat agama-agama yang ada di dunia, yang dimana ada agnostik, tentunya agama tradisional Cina, agama tradisional Afrika, dan juga kelompok penyembahan berhala. Kemudian ada Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, dan juga Zoroaster tentunya. Di sini juga kita bisa melihat agama-agama tersebut tadi yang sudah saya paparkan tadi harus bisa dibilang menyesuaikan diri dengan agama yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya yang ada di Afrika, di mana di sana itu masih bercampur aduk tentunya. Maksudnya satu orang itu bisa dua agama. Maksudnya dalam arti agama dari agama tradisional Afrika dan juga agama Katolik. Mereka tetap bergereja Katolik, tetapi ketika mereka pulang dari gereja tersebut, mereka juga menganut ajaran daripada agama tradisional Afrika tersebut. Kemudian kita masuk kepada salah satu faktor yang bisa dibilang muncul agama baru. Di sini yang saya baca dari buku tersebut adalah gimana tentu ada Jepang, di mana agama baru hadir untuk menjawab pergumulan masyarakat Jepang tentunya. Di sini kita lihat dari konteks Jepang dulu. Bahwasanya dari konteks Jepang, bahwasanya untuk menjawab pergumulan orang Jepang dari segi kesehatan juga psikologis. Kemudian nanti mungkin tidak menutup kemungkinan juga dari segi kesehatan juga sosial tentunya. Jika orang tersebut menganggap agama ini bisa menjawab pergumulan dari segi yang tadi aspek-aspek tersebut, kesehatan dan psikologis, ekonomi dan juga sosial, maka orang tersebut ini bisa berpaling haluan ke agama tersebut, ya, yang bisa dibilang sekarang itu agama Sokai Gakkai tentunya. Bisa dibilang hal ini dikarenakan ketika teknologi medis tentunya tidak bisa menjawab pergumulan dari kesehatan tersebut. Bisa dibilang
yang bersifat modern dan tentunya bisa menjawab pergumulan dari masyarakat tersebut. Salam teman-teman, saya akan mempresentasikan materi saya. Sebelum saya memperjelaskan, nama saya Daniel Budiarjo Tumanggor, NIM saya 712019-211. Saya akan memperjelaskan agama Kajawen. Kajawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat Kajawen didasari pada ajaran agamanya dan untuk oleh filsuf dari Jawa. Walaupun Kajawen merupakan kepercayaan sebenarnya, bukanlah sebuah agama dari naskah-naskah kuno Kajawen. Tampak betapa Kajawen lebih berada seni budaya, tradisi, sikap, ritual, dan lain-lain, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Orang-orang Jawa yang percaya dengan Kajawen relatif taat kepada agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat Kajawen memang mendorong manusia untuk tetap taat terhadap Tuhannya. Aliran filsafat Kajawen biasanya berkembang sering dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal oleh agama Islam Kajawen, Hindu Kajawen, Buddha Kajawen, Kristen, dan lain-lain, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya Kajawen yang tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai agama Jawa asli Republik Indonesia. Pendiri dari agama ini ialah Mangunwijojo dengan bergantinya nama menjadi Ki Mangunwasito, yang mana lahir pada tahun 1892 di Surakarta. Beliau mengadakan bahwa penjajahan Jepang yang mengatakan orang tunduk kepada Tenso Heika, di mana dia berkata, sekarang kita harus memeluk agama Jawa asli. Menurutnya, Tuhan telah menunggal dalam diri Bung Karno, di mana Bung Karno itu ialah titisan Gusti yang Maha Esa. Walaupun Bung Karno sendiri menolak diperlakukan demikian, adapun dari tujuan melaksanakan Pancasila dan mengangkat budaya Jawa asli yang terlepas dari kitab-kitab suci agama yang berkembang di Indonesia. Ajaran mengutamakan kebaktian kepada Tuhan. Semua data kehidupan beragama yang berbagai macam ragam, dan banyaknya orang modern yang tertarik masuk sebagai aliran kebaktian tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup dengan materi dan rasio, melainkan dengan suasana alamiah dan biasa-biasa saja. Mereka hidup dengan keyakinan kepada yang gaib, kebersamaan dalam pelaksanaan ritual, kepuasan rohania adalah kebutuhan mendasar manusia. Melanjutkan daripada bagian analisis, di sini kelompok memberi kesimpulan menganalisis bahwa pada dasarnya agama itu adalah bersifat positif tentunya. Di mana dia itu memberikan semacam memberikan pressure yang sangat positif kepada jemaatnya tuh atau penganutnya untuk berpikir bahwasanya semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Semua itu adalah karena Tuhan, bisa dibilang karena Tuhan sangat sayang kepada dia, maka Tuhan memberikan itu kepadanya. Maka dari itu seperti halnya gimana? Mungkin peristiwa kematian, ataupun kesehatan ataupun kejahatan dan kegagalan tentunya
semua itu berasal daripada Tuhan tentunya. Nah, di sini juga agama di satu sisi juga bisa dia berperan sangat negatif. Bisa kita lihat bahwa agama disangkut pautkan atau dimasukkan ke dalam unsur politik atau misalnya sosial politik tentunya. Maka dari itu tidak salah atau tidak bisa dibilang di era kita masuk dalam konteks Indonesia tentunya agama itu sangat laris lah bisa dibilang di kalangan Indonesia. Fokusnya dalam segi agama dalam unsur sosial politik tentunya. Karena di sini itu agama itu sangat laris manis untuk bisa dibilang disangkut pautkan dengan politik tentunya. Maka dari itu tidak salah, agama juga memiliki dampak negatifnya juga tentunya. Tapi yang memberikan dampak negatifnya ini dari segi penganutnya. Seperti yang tadi saya katakan, pada dasarnya dia agama itu adalah positif, tapi kita harus melihat dulu di konteks setiap manusianya begitu. Setiap manusianya yang menganut agama tersebut bahwa dialah yang membuat agama itu negatif tentunya. Dan juga di sini kita bisa lihat bahwa agama juga harus bisa dibilang seperti halnya bunglon mungkin ya, menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Di satu sisi juga agama yang misalkan seperti yang tadi yang sebelumnya saya presentasikan bahwa sepertinya di Afrika ada orangnya itu sudah menganut agama daerah dia, tetapi dia tidak menutup kemungkinan juga dia akan menganut agama Katolik tentunya. Maka dari itu kan bisa dibilang fleksibel. Ini yang bisa dibilang harus mungkin juga tidak menutup kemungkinan di Indonesia mungkin seperti itu. Ada juga masih ada yang menganut agama-agama daerah dari masing-masing orang, tapi dia tidak menutup kemungkinan juga menganut agama dari luar atau agama barat tentunya, agama barat ataupun agama seperti hanya timur atau Islam dan juga Kristen, Hindu, Buddha. Itu. Terima kasih.